Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ranila Tipa Cahyani dengan nomor BP 2101092032 dan datan saya. Saya Zikra Jordi dengan nomor BP 2101092074. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang database programming with PLSQL yaitu chapter 14 yang terdiri dari dua chapter, yaitu yang pertama 14.1 yang berjudul Introduction to Dependencies dan yang kedua 14.2 yang berjudul Understanding Remote Dependencies. Langsung saja kita masuk ke chapter 14.1, materi yang pertama, yaitu pertama masalah ketergantungan. Jika Anda mengubah definisi objek yang direferensikan, objek dependen mungkin tidak terus berfungsi dengan baik. Misalnya, jika definisi tabel diubah, maka prosedur mungkin tidak terus bekerja tanpa kesalahan. Server Oracle secara otomatis merekam dependensi di antara objek. Untuk mengelola dependensi, semua objek skema memiliki status valid atau tidak valid yang dicatat dalam data kamus, dan Anda dapat melihat status tampilan kamus data user objek. Sebuah prosedur atau fungsi dapat secara langsung atau tidak langsung, atau melalui tampilan perantara, prosedur, fungsi, atau paket prosedur atau fungsi. Referensi objek berikut. Yang pertama yaitu tabel, kedua tampilan, ketiga urutan, keempat prosedur, fungsi, serta prosedur atau fungsi yang dikemas. Selanjutnya itu local dependencies. Asumsi bahwa struktur tabel menjadi dasar tampilan diubah ketika Anda menggambarkan tampilan dengan menggunakan perintah describe. Anda mendapatkan kesalahan yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah tidak valid untuk dijelaskan. Tampilan tidak valid karena struktur tabel dasar diubah. Jika kamu query tampilan dikomplikasi ulang secara otomatis, Anda dapat melihat hasilnya. Meskipun contoh ini membahas komplikasi ulang tentang secara otomatis, mekanisme yang sama berlaku ke objek dependen lainnya seperti program. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu prosedur query EMP secara langsung mereferensikan tabel employees, yaitu prosedur add EMP. Memperbarui tabel employees secara tidak langsung dengan menggunakan tampilan sederhana, yaitu EMP PW. Selanjutnya itu skenario dependensi lokal. Dalam setiap kasus berikut, akankah EMP prosedur dibatalkan dan akan berhasil komplikasi ulang saat dipanggil selanjutnya? Yang pertama yaitu logika internal dari prosedur query adalah diubah. Yang kedua itu kolom baru ditambahkan ke tabel employees. Lalu yang ketiga itu tampilan EMPPW diturunkan. Jawabannya adalah yang pertama, add EMP tidak akan dibatalkan karena tidak bergantung secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, add EMP akan dibatalkan karena secara tidak langsung bergantung pada karyawan. Kapan add EMP selanjutnya dipanggil, itu akan berhasil dikomplikasi ulang. Yang ketiga yaitu add EMP akan dibatalkan karena bergantung langsung pada EMPPW. Saat selanjutnya dipanggil, itu tidak akan berhasil dikomplikasi ulang karena objek yang direferensikan tidak ada lagi. Displaying direct dependencies atau menampilkan ketergantungan langsung. Ketergantungan langsung dapat dilihat melalui tampilan user dependencies dan all dependencies. Perintahnya seperti gambar tersebut. Tentukan objek database mana yang akan dikomplikasikan ulang secara manual dengan menampilkan dependensi langsung. Tampilan kamus data user dependencies. Periksa tampilan all dependencies yang berisi kolom tambahan owner yang mana referensi pemilik objek. Selanjutnya itu untuk setiap objek yang dependensinya ingin kita lihat, yaitu jalankan prosedur deep tree fill dengan perintah sebagai berikut. Ini mengisi tabel deep tree tab dengan informasi untuk objek referensi tertentu. 3 parameter untuk prosedur ini adalah yang pertama objek type, jenis objek yang direferensikan. Yang kedua yaitu objek owner, yaitu skema objek yang direferensikan. Yang ketiga yaitu objek name, yaitu nama objek yang direferensikan. Menampilkan ketergantungan langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu menampilkan data ketergantungan menggunakan deep tree view. Perintahnya seperti gambar di atas dan seperti tabel di atas. Untuk menampilkan representasi dari informasi yang sama dengan mengquery tampilan idep3 yang terdiri dari satu kolom bernama dependencies. Sebagai contohnya yaitu perintah select from idep3 menyediakan satu kolom output dari dependensi dalam struktur hierarkis.
bisa dilihat contohnya pada gambar di atas. Skenario lain ketergantungan lokal. Yang pertama, misalkan prosedur rise underscore dari file slide sebelumnya memperbarui tabel employees secara langsung, dan bahwa prosedur reduce sal memperbarui tabel employees secara tidak langsung melalui raise sal. Dalam setiap kasus berikut, akankah reduce sal prosedur berhasil mengaplikasi ulang? Yang pertama yaitu logika internal prosedur raise sal dimodifikasi. Yang kedua yaitu salah satu parameter formal untuk prosedur raise sal dihilangkan. Jawabannya adalah yang pertama, reduce sal akan berhasil dikomplikasi ulang karena parameter sebenarnya tidak berubah. Oleh karena itu, pemanggilan dari reduce sal masih berlaku. Yang kedua yaitu reduce sal tidak akan berhasil dikomplikasi ulang karena salah satu parameter aktualnya dipanggil ke raise sal yang sudah tidak ada lagi. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut yang terdiri dari tabel employee dan tabel employee public sinonim. Waspadai kasus halus di mana pembuatan tabel tampilan atau sinonim dapat menjadi tidak valid, objek dependen karena mengganggu hierarki server Oracle untuk menyelesaikan referensi nama, memprediksi efek yang dimiliki oleh nama objek baru terhadap prosedur dependen. Misalkan prosedur query EMP, Anda awalnya mereferensikan sinonim publik yang disebut dengan employees, namun Anda baru saja membuat tabel baru bernama employees di skema Anda sendiri. Untuk mengkomplikasikan ulang unit program PL/SQL bisa dilihat dari gambar tersebut, itu merupakan sintaks-sintaks yang digunakan untuk menjalankannya. Opsi debug menginstruksikan kompiler PL/SQL untuk menghasilkan dan menyimpan kode untuk digunakan oleh debugger PL/SQL. Komplikasi ulang yang berhasil. Mengkomplikasi ulang prosedur dan fungsi dependen berhasil jika 1. Kolom baru ditambahkan ke tabel yang direferensikan. 2. Semua pernyataan insert yang menyertakan daftar kolom. 3. Tidak ada kolom baru yang didefinisikan sebagai not null. 4. Tipe data kolom referensi tidak berubah. 5. Meja pribadi dijatuhkan, tetapi meja publik yang memiliki nama dan struktur yang sama ada. Badan PL/SQL dari prosedur yang direferensikan telah dimodifikasi dan dikomplikasi ulang dengan sukses. Ketika tabel privat direferensikan oleh prosedur dependen dan tabel privat dihapus, status prosedur dependen menjadi tidak valid. Ketika prosedur dikomplikasi ulang, baik secara eksplisit atau implisit, dan tabel publik ada, prosedur dapat dikomplikasi ulang dengan sukses, tapi ada sekarang bergantung pada tabel publik. Rekompilasi berhasil hanya jika tabel publik berisi kolom yang dibutuhkan prosedur. Jika tidak, status prosedur tetap tidak sah. Ringkasan dari materi chapter 14.1 yaitu kita seharusnya telah mempelajari cara untuk yang pertama menjelaskan implikasi dan dependensi prosedural. Yang kedua yaitu kontras objek yang bergantung dan objek yang direferensikan. Yang ketiga yaitu lihat informasi ketergantungan dalam tampilan kamus. Yang keempat yaitu gunakan script all3 untuk membuat objek yang diperlukan dependensi tampilan. Yang kelima yaitu gunakan tampilan idep3 dan dep3 untuk ditampilkan dependencies. Lalu jelaskan kapan komplikasi ulang otomatis terjadi, dan terakhir daftar cara meminimal kegagalan dalam ketergantungan. Selanjutnya materi pada chapter 14.2 yang berjudul Understanding Remote Dependencies pada PL/SQL yang akan dijalankan oleh rekan saya Zikra Jordi. Kepada Zikra dipersilakan. Terima kasih kepada Rani. Berikutnya ada chapter 14.2 yaitu Understanding Remote Dependencies. Tujuannya itu yang pertama ada objek dependen berada di tempat yang sama database. Server Oracle secara otomatis mencatat ketergantungan dalam kamus data. Yang kedua, tapi jika kedua objek berada di database yang berbeda, ini ketergantungan di antara mereka tidak secara otomatis tercatat. Yang ketiga, setiap database memiliki kamus data sendiri, sehingga status dari dua objek dicatat dalam dua terpisah kamus data yang tidak diperbarui secara otomatis satu sama lain di seluruh jaringan. Berikutnya ada memahami dependensi jarak jauh. Yang pertama, Anda tidak dapat membuat ketergantungan jarak jauh di lingkungan Akademi Application Express karena hanya ada satu basis data. Yang kedua, dalam kehidupan nyata, Anda atau DBA pertama-tama akan membuat atau tautan basis data yang merupakan penunjuk ke basis data jarak jauh, dan kemudian dirujuk tautan basis data di dalam lokal prosedur. Berikut contohnya pada di bawah.
Bagaimana ketergantungan jarak jauh dikelola? Karena dependensi jarak jauh tidak otomatis dilacak di kamus data, pasti ada yang lain cara untuk server Oracle untuk memeriksa apakah remote prosedur telah dibatalkan. Ada dua cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, pemeriksaan mode timestamp atau default. Yang kedua, pemeriksaan mode signature. Untuk menggunakan mode tanda tangan, atur database lokal parameter. Contoh remote dependencies mode sama dengan signature. How to change to dependency mode. Anda dapat mengubah mode ketergantungan untuk saat ini. Sesi dengan menggunakan perintah alter session. Perintahnya dapat dilihat pada kolom tabel di bawah. Dan Anda dapat mengubah mode ketergantungan di seluruh sistem setelah memulai dengan perintah alter system. Perintahnya dapat kita lihat di tabel di bawah. What is timestamp mode? Setiap kali objek database dibuat atau dimodifikasi, misalnya ketika prosedur PLSQL dikompilasi ulang, Oracle secara otomatis mencatat stempel waktu dari perubahan dalam kamus data. Anda dapat melihat stempel waktu ini di user score object, tampilan kamus. Misalnya, untuk melihat kapan prosedur Anda terakhir dilakukan, Anda bisa melihat contoh pada tabel di bawah. Contoh mode stempel waktu. Ketika prosedur A disusun pukul 7 pagi, the compiler memeriksa validitas dan stempel waktu jarak jauh prosedur B dengan panggilan di seluruh jaringan dan disimpan stempel waktu B dalam kamus A serta kamus A cap waktu. Pada contoh gambar di atas, ingat bahwa prosedur A memanggil prosedur B tetapi tidak sebaliknya. Jadi tidak ada referensi ke A di kode B. Oleh karena itu, kompilasi ulang B hanya menyimpan stempel waktu baru. Mode tanda tangan. Dalam mode tanda tangan, nomor unik yang disebut tanda tangan dan disimpan setiap kali prosedur dikompilasi ulang. Tanda tangan suatu prosedur dihitung dari nama prosedur, tipe data dari parameter, kemudian ada mode parameter. Jadi, tanda tangan hanya berubah jika nama prosedur atau parameter diubah, bukan jika perubahan. Contoh mode tanda tangan. Remote underscore database underscore name adalah pointer ke remote link database yang tidak tercakup dalam kursus ini. Contoh mode tanda tangan dapat kita lihat pada tabel di bawah. Cara kerja mode tanda tangan. Jalankan local proc setelah pukul 11. Dua stempel waktu remote funcs tidak sama tapi tanda tangan mereka sama. Eksekusi berhasil dan local proc tetap ada. Perhatikan tabel pada gambar. Karena kompilasi ulang prosedur B pada pukul 11 tidak mengubah parameter formalnya, dan oleh karena itu, mereka masih cocok dengan parameter aktual dalam prosedur A. Tanda tangan B tidak diubah oleh kompilasi ulangnya. Oleh karena itu, ketika A dijalankan, tanda tangan lokal dan jarak jauh adalah masih sama dan eksekusi berhasil. Sekian materi dari chapter 14.2. Saya kembalikan ke Rani Latifah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami.
Atas kesalahan kata dan kekurangan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.